Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini adalah pekerjaan inilah yang baik untukmu dan bisa mendatangkan hoki. Kira-kira pekerjaan apa saja? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Virgo. 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 Pekerjaan apa? Dan di sini pesan semesta dulu untuk pekerjaanmu. Ingat, pekerjaanmu yang saat ini bukan berarti saya suruh kamu keluar, tetapi nanti di akhir readingan pesan semesta untuk pekerjaanmu ada pekerjaan yang betul-betul cocok untuk Virgo ya. Nanti kita lihat apa ya. Tetapi di sini pesan semesta dulu untuk pekerjaanmu ya. Five of Swords untuk pekerjaan kamu Virgo, carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman. Jangan ini aduh stres, jangan ini aduh beban, jangan membuat kamu tidak happy. Carilah pekerjaan yang membuatmu happy. Ya. Jangan ikut kata orang, tetapi ikut kata hatimu. Ya. Kalau kondisimu sekarang lagi kondisi sulit, ya, berusahalah keluar dari kesulitan itu. Bukan berarti kamu saya sudah kerja Kak tapi belum bisa. Berarti pekerjaan itu secara tidak langsung bukan tidak cocok untukmu. Carilah pekerjaan yang bisa membawamu ke tempat yang nyaman. Setelah kamu nyaman, pasti kamu bisa berpikir untuk solusi dari masalahmu. Kalau kamu tidak nyaman, tertekan, kamu gak akan bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalahmu. Ya, carilah tempat yang membuat kamu happy. Jangan ikut sana, ikut sini, orang bilang ini, bilang itu, kamu ikut, padahal hatimu gak nyaman. Kamu sukanya passion, tapi orang bilang sudah bikin konten masak-masak atau konten makan-makan, sedangkan kamu gak suka makan. Ya, perut kamu mules kalau makan sembarang. Ya jangan ikut kata orang, ikut kata hatimu. Dalam berwirausaha pun begitu. Ya, jangan ikut kata orang. Kamu passionnya di mana? Kamu bisanya di mana? Kamu sukanya di mana? Carilah pekerjaan yang dari hobimu supaya menyenangkan. Ya, Ace of Pentacle. Kamu sudah mempunyai talenta, kamu sudah mempunyai bakat. Itu yang dikembangkan. Dari lahir semesta sudah memberikan kamu warisan bakat. Ya, yang beda-beda setiap manusia. Makanya tadi saya bilang, kenali dirimu dulu. Jangan ikut-ikut orang. Orang punya bakat di bidang nyanyi, kamu bakatnya di bidang apa? Contohnya ya makan gitu ya. Kamu punya indera pengecap perasa itu lebih up. Berarti ya bukalah resto atau lah buka kalau belum punya duit yang up, ya mungkin contohnya franchise dulu, atau kalau memang belum sama sekali ini ya open order aja dulu. Kenapa? Tidak ada yang susah di republik ini ya. Yang susah itu adalah gengsi. Yang bikin susah kamu karena gengsimu. Nah ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Talentamu, bakatmu tuh diberdayakan untuk bisa menghasilkan uang. Bukan kamu mencari dari luar. Kamu lihat dari dalam dirimu, potensi kamu apa. Kenapa ada yang bilang bakat saya ini, jadi saya sambilan karena contoh yang tadi saya bilang ya. Saya suka nyanyi Kak Ica. Ini kalau seandainya kita beralih ke kalau kamu punya bakat nyanyi. Saya suka nyanyi Kak Ica, dari kecil saya suka, itu bakat saya nyanyi. Jadi saya kerja sambil nyanyi di kafe. Kenapa tidak fokus pada pekerjaan dari sambilan menjadi pekerjaan tetap? Ya.
hidup kamu lebih bebas, lebih menyenangkan. Kamu bisa forsir semua apa yang kamu punya untuk karyamu. Contoh, kamu ciptakan lagu, kamu nyanyi di YouTube, bikin konten nyanyi, atau nyanyi di wedding, di ada kegiatan-kegiatan apa, kamu bisa jadi MC. Ya, itu kan seperti gitu. Apalagi Virgo nih orangnya kreatif. Dibandingkan kamu duduk diam di tempat, ya gajimu cuma begitu-begitu saja, membosankan, hidupmu begitu-begitu saja, nggak bisa maju. Ini contoh. Jadi yang semesta mau sampaikan, talentamu itu diberdayakan. Kamu sukanya apa, itu yang kamu kerjakan. Ya, bukan sambilan. Kenapa bakatmu kamu jadikan sambilan? Kenapa tidak menjadi bakat yang betul-betul pekerjaan utama gitu? Ya karena saya malu Kak Ica demam panggung, lawan. Karena di dalam bisnis, dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan itu adalah mental. Ya, dimana kamu harus bisa berani. Orang sukses nggak ada orang cemen, nggak ada mental-mental kerupuk. Orang sukses itu adalah orang yang dimana mentalnya kuat. Kalau kamu nggak bisa mental, kamu mental nggak up, ya siap-siap saja kamu terlengser, tereliminasi. Ya, HP aja sudah pintar, HP udah canggih, smartphone pintar, masa manusianya bodoh, nggak mau belajar. Nah ini harus belajar, membangun kepribadian, belajar untuk bisa lebih berani. Ya tuh, two of wands. Jangan merasa minder, jangan merasa kaku, jangan merasa tidak mampu. Jangan, kamu tuh kebanyakan kadang-kadang itu menakut-nakuti dirimu. Apa saya bisa sukses, apa saya bisa ini, apa saya bisa itu. Banyak keraguan dalam diri. Bagaimana mau sukses kalau ragu-ragu? Ragu-ragu ya mundur aja dibandingkan rugi. Kalau kita mau berwirausaha ataupun mungkin kita mau bekerja di bidang yang kita sukai, ya kita harus yakin bahwa memang itu kita suka dan kita mampu, kita bisa. Ya. Kak Ica, kalau saya menjadi karyawan gimana? Ya lihat dulu kantormu, tempat kerjamu sesuai dengan yang kamu inginkan tidak? Manusia-manusianya di situ bagaimana? Care tidak? Jangan sampai pekerjaan kamu suka tapi lingkungannya tidak. Kak Ica, tapi kan gak ada yang sempurna di dunia ini, pasti saja ada kompetitor. Ya itu makanya tadi saya bilang, mentalmu. Kembali lagi ke mental. Ya, jangan orang yang menyeting kamu, tapi kamu yang harus menyeting kamu, dan kamu harus bisa menyeting waktu. Bukan waktu yang mengaturmu, tapi kamu yang mengatur waktu. Sedangkan kalau kamu jadi karyawan, waktu yang mengaturmu. Gajimu juga begitu-begitu saja. Ini kan kita bicara pekerjaan yang hoki ya. Jadi sesuai dengan yang kamu nyaman. Tapi kalau memang kamu orientasinya, Kak Ica saya mau jadi karyawan aja, oke, tidak apa-apa. Tetapi yang pastinya kamu nyaman. Supaya uang itu jangan cuma singgah aja di kamu, habis itu pergi lagi. Kenapa seperti gitu Kak Ica? Karena memang seperti itu yang terjadi pada diriku. Habis gajian 2-3 hari udah habis. Bayar angsuran ini, bayar. Iya. Karena apa? Kebutuhan kamu banyak dan kondisinya uang itu tidak bisa betah dengan orang-orang yang punya banyak pikiran, stres, emosi, dan tidak nyaman. Kalau kita dipililit hutang itu kan stres kan? Tidak bahagia. Makanya mungkin seminggu paling lama uang kamu habis. Ya. Karena uang itu tidak suka dengan orang-orang yang hatinya itu penuh dengan di vibrasi bawah. Dia mau dengan orang yang bersuka cita. Makanya tadi saya bilang, supaya uang-uangmu bertambah, dia suka ke kamu, hati kamu harus bahagia. Kerja kerja itu harus tanpa tekanan, walaupun memang tekanan banyak ya, tetapi jangan sampai hatimu tertekan. Beda ya, hati tertekan dengan memang dibilang harus kita kerja gitu. Karena ada beberapa yang harus mencapai target ya, kalau tidak ya sudah, kamu nggak usah kontrak kamu habis, kamu langsung takut. Nah ini, jadi fokuslah pada apa yang kamu sukai. Kalau kamu tidak sukai, berarti itu sinyal bahwa tempatmu bukan di situ. Itu secara tidak langsung, tapi terkadang kita merasa bahwa ini terus saya mau kerja di mana Kak Ica? Sebenarnya pekerjaan banyak. Cuman kamu saja yang tidak berani keluar dari zona nyaman yang kamu rasa nyaman, padahal itu toksik untuk dirimu. Ya. Nah ini. Terus berikutnya ada Nine of Swords. Ya, jangan ada penyesalan. Kalau kita macam mau buka usaha atau mau apa, pasti harus bisa terima gagal. Tapi bukan gagal langsung nyesal, langsung down, udah tutup. Tapi bagaimana, itu yang tadi saya bilang, mentalmu. Kalau kita harus bisa berani untuk menerima kekalahan, bisa berani menerima kerugian, bisa menerima keuntungan, bisa menerima kesuksesan.
Ya, berani menerima rugi, berani menerima untung. Jangan hanya untung doang. Kamu sudah bisa tidak berani menerima rugi dalam bisnis? Kamu sudah bisa tidak menerima ocehan orang, kritikan orang, masukan orang, pujian orang? Nah, ini berani dulu dari mental. Ya. Karena mental orang hebat, orang kaya itu adalah mental pejuang, bukan mental kerupuk atau mental pengemis. Ya, ditopang mulu, dikasih mulu. Ya, bukan. Tapi kamu yang harus bisa mendapatkan, mencari, menghasilkan, memberi. Ya. Jangan barusan dikritik udah down. Ih, kok mereka begitu ya? Kok mereka begini ya? Ambil positifnya. Oh, saya harus perbaiki karena pelanggan itu kan raja. Kamu harus tingkatkan semuanya, dari fasilitas, dari kenyamanan, dari produk, dari pelayanan. Nah, itu ya, jangan tawar dikit kamu udah marah. Ya, kan biasa gitu, ada banyak sekarang ya penjual kok nggak ramah ya. Saya stres juga ya lihat ya. Zaman now, zaman dulu nggak ada gitu loh. Di TikTok tuh orang pada cerewet, habis itu kalau di guyon-guyon dikit langsung marah. Mungkin karena dia menjual lewat depan HP ya. Coba kalau depan manusianya udah nggak ada mau tuh orang beli. Nah, ini harus ramah supaya orang juga tertarik dengan produk kamu, dan harus berkualitas, bukan hanya asal jual. Ini contoh kalau kamu jadi pedagang. Kalau kita jadi karyawan Kak Ica, ya sama. Ya, terima kritikan dari pimpinan untuk bisa lebih maju. Bukan aduh langsung. Ya memang ada orang beberapa yang pro dan kontra, tetapi terkadang kamu itu orangnya begini, itu orangnya begitu, orang no. Ya, kalau memang itu pilihanmu menjadi karyawan, kerjalah bersungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut. Setidaknya kamu tidak bisa kaya karena gajimu cuma pas-pasan, dalam tanda kutip, kan pilihan kamu. Karena sudah diatur kan di UMR, gaji sekian dari jam sekian sampai jam sekian. Sedangkan kebutuhan banyak. Ini contoh, kalau pilihan kamu jadi karyawan ya sudah. Otomatis kamu jadi karyawan ya harus bahagia dengan karyawan, dengan gaji segitu. Intinya kan seperti gitu, jangan bersungut. Itu kan pilihanmu. Ya. Semua itu kan pilihan. Pilihanmu menentukan nasibmu di masa depan. Jadi bijaksanalah dalam memilih, mengambil keputusan. Di sini pasrahkan semua, enjoy, happy. Semakin kamu mengejar-ngejar itu semakin lari. Sama seperti ayam, kalau kamu kejar-kejar semakin lari. Ya. Tapi kalau kamu benahi dirimu, berubah kualitas dari diri, dari produk, dari apa, ya. Nanti ayam itu yang kejar sendiri. Berarti kan kamu duduk tenang, dia makan. Makan itu berarti perbaiki kualitasmu. Nanti dia akan datang. Gak usah kamu ini produk saya, ini produk saya. Ya, sama seperti karyawan. Tunjukkan loyal kamu, kemampuanmu kepada pimpinan. Bukan bicara ini saya bisa ini, saya bisa ini. Tapi lihat, kamu harus bisa melihat bahwa orangnya suka begini ya. Oke, harus saya bikin yang seperti begitu supaya saya bisa mengambil hati pimpinan. Gitu, bukan banyak omong tapi banyak kerjanya. Ya, jangan banyak kritikan juga ke orang lain. Kebanyakan kamu banyak kritik seolah sempurna. Padahal sebenarnya manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti perlu revisi. HP aja sudah canggih, mungkin besok tahun depan udah keluar yang lebih baru lagi. Ya, Android HP pintar, tapi besok udah ada keluaran terbaru lagi yang lebih pintar lagi. Masa kita nggak bisa mengupgrade hidup kita untuk bisa lebih belajar? Jangan merasa diri kita paling hebat, paling pintar, karena di atas langit masih ada langit. Kita merasa pintar, masih ada yang lebih pintar dari kita. Jadi terima masukan, ya, terima kritikan. Dan terakhir di sini, ya, tuh berani melangkah. Ya, semesta mau bilang berani melangkah. Kamu ini udah ada kunci, udah ada koin di sini, modal udah ada, kesempatan udah ada, tinggal buka aja, tinggal gerak aja, masih mager. Bagaimana mau sukses? Ibaratkan gini, kamu sudah punya pendidikan, ya, terus kamu juga mungkin ada orang tuamu punya kenalan di perusahaan A, tapi kamu maunya di perusahaan B. Harus di perusahaan B, kalau di perusahaan A saya nggak mau. Padahal mungkin kamu bisa di perusahaan A, setelah kamu mendapat ilmunya, kamu buka perusahaan sendiri. Kenapa harus bekerja di perusahaan B? Ini contoh, ya. Atau mungkin kamu masuk dulu di perusahaan A, ambil ilmunya, ya. Kalau memang belum punya modal,
tiba-tiba kamu ingin tetap di perusahaan B, ya sudah, setelah kamu coba-coba melamar, kamu diterima di perusahaan B, kamu resign dari perusahaan A, bawa ilmu dari perusahaan A untuk perusahaan B. Intinya kan seperti gitu. Tapi jangan mager, saya nggak mau, saya harus begini, saya harus begitu, saya nggak mau kerja kalau bukan PNS, saya nggak mau kerja kalau bukan ini itu, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up, lebih maju. Ya, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Tentukan dirimu, bukan dari topangan orang lain, bukan dari ayahmu, dari ibumu. Ya, itu tidak abadi. Suatu saat mereka sudah pensiun, kamu bingung. Pada saat mereka sudah tidak ada, ini contoh maaf, ya, dipanggil semesta, dipanggil Tuhan, bingung kamunya. Kamu harus bisa mandiri di atas kakimu sendiri. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Ya, saya di perusahaan bangkrut, kamu bingung. Ya, kamu harus pergi pontang-panting cari pekerjaan baru. Ujung-ujungnya kamu udah tua, orang masih udah tua, gak usah diterima, kita cari yang muda. Ngapain mau cari orang yang sudah jompoin, maaf ya. Ya memang seperti gitu kan. Orang kan mau yang gesit. Di mana-mana biasa orang-orang anak-anak muda. Ini contoh. Makanya itu saya bilang, kalau memang kamu menjadi orang hebat, orang kaya, harus bisa berani untuk melihat potensi diri. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, talenta yang sudah diberikan semesta itu diberdayakan, bukan hanya kubur di dalam tanah. Ibaratkan contohnya yang tadi saya bilang, kamu nyanyi ya, kamu cuma mendengarkan suaramu sendiri, jadi kamu menghibur sendiri. Kenapa tidak kamu menghibur orang lain dan bisa menghasilkan uang? Cuman nyanyi di toilet, nyanyi di kamar, ya, nyanyi boboin anak, ngapain? Ya, kamu bisa berkarya di sana, di luar sana, untuk bisa menghasilkan uang. Ngapain juga punya bakat tetapi tidak diberdayakan, cuman dibikin sambilan doang. Padahal bakat itulah yang sebenarnya harus kamu kelola untuk bisa menuntun hidupmu, supaya kamu bisa hidup. Ibaratkan gini, semesta sudah memberikan kamu bekal, warisan gitu, tinggal kamu kelola. Kalau kamu kelola dengan baik, hidupmu akan jauh lebih baik. Kalau kamu tidak kelola dengan baik, ya hidup begitu aja, atau bahkan lebih terpuruk. Karena kamu lebih fokus pada yang di luar diri dibandingkan di dalam diri. Benahi dalam dirimu. Kenali dirimu. Apa bakat saya? Itu yang kamu harus kelola dari bakatmu itu. Supaya menjadi penghasilanmu. Seperti gitu ya. Oke, jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Tetapi ingat ya, kalau memang sekarang kondisinya kamu fokus di kantormu sekarang atau pekerjaan apapun, selama kamu nyaman, itu tempatmu. Tetapi kalau semesta sudah bilang, firasat saya nih kok Kaica tidak nyaman, berarti itu secara tidak langsung semesta mau mengatakan sesuatu bahwa tempatmu itu tidak cocok lagi untukmu saat ini. Cuman terkadang kamu tidak peka. Carilah tempat yang bisa membuatmu happy, nyaman, supaya energi baik masuk, rezeki baik masuk, dan kesehatan pun bagus, ya. Karena semua itu berantai. Di mana? Dari pikiran, dari hati, dari jiwa. Seperti gitu ya. Dan untuk pekerjaan, untuk kalian Virgo yang cocok ya, di sini tempat-tempat yang menurut perbintangan itu adalah di tempat yang sepi. Kamu tuh perlu konsentrasi. Kamu nggak boleh terlalu banyak gerasa-gerusu dengan orang-orang yang ember, gosip, ya. Itu nanti konsentrasi kamu itu buyar, ya. Jadi mungkin ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Mungkin kamu tuh bisa menjadi akuntan, entah akuntan keuangan, akuntan pajak, jasa. Karena kamu tuh kan pintar ya. Kamu IQ-nya tinggi, pintar. Cuman terkadang dikelilingi orang toksik. Jadi kadang-kadang kamu merasa bahwa hidupku kok begini-begini saja, padahal sebenarnya bisa, ya. Kamu punya kemampuan lebih daripada mereka. Ya, kamu tuh lebih banyak mengatur, memeriksa. Jadi kata kuncinya kamu di ruang yang tenang, sedikit orang, ya. Terus kamu yang mengatur, kamu yang memeriksa, itu tugas kamu. Itu yang cocok buat kamu ya. Jadi selain akuntan, mungkin asisten, kamu sebagai sekretaris mungkin ya, asisten bos gitu yang mengatur jadwal-jadwal bos ya, atau analisis data, kamu yang memeriksa ya. Kamu jadi auditor ya. Apalagi jadi kritikus ya, jadi jurnalis. Jadi kamu bisa mengkritik ya. Nah, itu bidang kamu.
ya. Jadi bakat-bakat kamu tuh sebenarnya eh lebih ke apa ya? Ya pokoknya intinya yang sudah ada untuk diperiksa, ya. Ya seperti gitu. Dan jasa itu yang akan kamu berikan kepada orang. Macam contoh, oh kenapa ya laporan keuangan saya begini jebol semua. Oh ternyata kamu buka dibilang konsultasi keuangan seperti gitu. Oh ternyata harus begini 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 gitu. Jadi ada masalah dulu, baru nanti kita cari penyelesaiannya. Nah seperti gitu, ya. Dan kamu yang mengatur, kamu yang mencari kenapa sampai bisa itu terjadi. Nah itu, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu yang cocok untuk dirimu, terutama dalam ketenangan. Jangan cari pekerjaan yang tambah mumut, stres, tekanan, ya. Carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman, happy, karena kamu nggak bisa disetir, ya. Kadang-kadang kamu yang harus menyetir, betul tidak, Virgo? Jadi carilah pekerjaan yang bisa kamu setir gitu, yang bisa kamu genggam, kamu bisa atur. Nah gitu, ya. Bukan kamu balik diatur, ya. Kalau kamu mau jadi karyawan, pasti masa kita mau atur bos, Kak? Ya berarti ya cari pekerjaan yang mungkin tadi kamu bisa mengatur bos, jadi sekretaris, iya kan? Itu contohnya. Tapi kalau memang sekarang kondisi pilihanmu kamu jadi karyawan biasa, ya nggak apa-apa juga, itu kan pilihan. Semua kan pilihan. Selama kamu bahagia, selama kamu happy, ya itu tempatmu, ya. Tetapi akan jauh lebih baik seperti posisi-posisi yang saya bilang tadi, ya. Oke, semoga resonate untuk dirimu, Virgo, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.